Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ashabal fadilah wal karamah, para alim ulama yang kami ta'zimi, wabil khusus Yai As'adul Umam Anas dan Ibu Nyai Haja Nur Habibah Anas selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Midad, yang kami harapkan barokah doa dan ilmunya. Yang kami ta'zimi Dewan Gawakis Pondok Pesantren Miftahul Midad, yang kami muliakan Mudirul Madrasah Diniyah Miftahul Midad, yang kami muliakan Pembina Tarbiyatul Quran Miftahul Midad, yang kami hormati Dewan Asatid wal Astatidah Madrasah Diniyah Miftahul Midad, yang kami banggakan mutakharijin dan mutakharijat Madrasah Diniyah Miftahul Midad, dan yang kami cintai santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Miftahul Midad yang berbahagia. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat senat terbuka wisuda Madrasah Diniyah dan tahfidz Quran Pondok Pesantren Miftahul Midad tahun pelajaran 1441 Hijriah dan haflah akhir sana ke-32 Pondok Pesantren Miftahul Midad dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan makbulan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara rapat senat terbuka wisuda Madrasah Diniyah dan tahfidz Quran Pondok Pesantren Miftahul Midad tahun pelajaran 1441 Hijriah dan haflah akhir sana ke-32 Pondok Pesantren Miftahul Midad. Persiapan rapat senat terbuka wisuda Madrasah Diniyah dan tahfidz Quran Pondok Pesantren Miftahul Midad tahun pelajaran 1441 Hijriah 2020 Masehi. Kepada mutakharijin dan mutakharijat dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Kepada mutakharijin dan mutakharijat dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Dengan segala hormat kepada Mudirul Madrasah Diniyah Miftahul Midad dan Pembina Tarbiyatul Quran beserta Dewan Asatid wal Astatidah dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan.
Pembukaan rapat senat terbuka Wisuda Madrasah Diniyah dan Tahfidz Quran Pondok Pesantren Miftahul Midad dan penghargaan bagi wisuda mutakharijin dan mutakharijat Madrasah Diniyah Ta'amiliyah Miftahul Midad dan wisudawati Tahfidzul Quran Miftahul Midad tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi oleh Mudirul Madrasah kepada beliau Agus Ahmad Qayyim Anas kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sedaya buka acara dalu menika kelawan waosan suratul Fatihah. Muga-muga acara menika angsal barokah kesainan saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa afadallahu alaina bi barakati ma naf'alanna hadhihi lailah. Syai'ulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana masyayikha masyayikhina. Syai'ulillah. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yakni lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dilantunkan oleh kepada Mufti Abror. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى عن الفحشاء والمنكر ويبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويبغي يعظكم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل سلطانا نصيرا وكن جاء الحق وزهق الباطل إلا الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني
سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yakni mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara dan diikuti oleh semua hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Diniyah Miftahul Midad kepada yang terhormat Gus Ahmad Qayyim Anas. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil waqi'ah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, wabil khusus kepada yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Midad Kiai As'adul Umam, dan yang saya hormati kepada semua teman-teman
guru yang hadir pada malam hari ini yang sangat saya hormati, juga kepada semua santriwan dan santriwati, mutakharijin mutakharijat malam hari ini yang berbahagia yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita setiap tahun, yaitu acara pelepasan kelas 3 Madrasah Diniyah Miftaul Midad, kelas 3 Sanawiyah maupun kelas 3 Ibtidaiyah. Semoga malam hari ini kita mendapatkan hidayah, mendapatkan ma'unah, serta mendapatkan barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan bagi kita semuanya. Para hadirin semuanya yang saya hormati, saya sebagai Mudirul Madrasah Pulau, Mudirul Madrasah Kepala Madrasah Diniyah Miftaul Midad, ingin menyampaikan satu, yaitu rasa terima kasih saya kepada orang tua saya yang telah melahirkan saya, ibu saya, dan juga kepada orang tua saya, bapak saya, abina wa mu'allimina. Insya Allah beliau tahu keadaan kita semuanya di sini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah menempatkan beliau di sisinya di keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga saya terima kasih, sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada saudara-saudara saya di sini, yaitu kakak-kakak saya, Kiai As'adul Umam, juga kakak saya yang di sini, yaitu Gus Zamroni, juga kakak saya juga Gus Suad, serta adik saya, yaitu Gus Satok. Semuanya, keluarga, saya sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas apa yang selama ini dilakukan untuk Pondok Pesantren Miftaul Midad ini mulai awal sampai malam hari ini. Semoga amal-amalnya diterima, semoga amal-amalnya dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Aku tak lungguh dulu, dah enak rasanya. Terus saya ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada teman-teman perguruan di Madrasah Diniyah Miftaul Midad yang tidak bosan-bosannya untuk bersama-sama mendidik santri-santri semuanya. Harapan kita semuanya sebagai perguruan, bagian dari perguruan Madrasah Diniyah Miftaul Midad, harapannya menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan bagi negara tercinta Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekilas sejarah bahwasanya negara Indonesia merdeka ini tidak lain adalah ikhtiar dari para pahlawan semuanya yang mereka rela untuk mengorbankan harta benda bahkan nyawanya. Itu semuanya rata-rata adalah dari kalangan kiai dan santri. Negara ini merdeka berkat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak kita lupakan rasa terima kasih kita kepada beliau-beliau, para kiai dan para santri-santri yang darahnya mengalir
untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita perlu banyak belajar sejarah tentang Indonesia, bahwasanya Indonesia ini merdeka dari tangan santri-santri semuanya, dari para kiai semuanya. Insya Allah begitu. Makanya kita tadi membaca mengumandangkan lagu Indonesia Raya itu jangan dibuat bergurau. Maaf, untuk tahun-tahun ini rasanya Indonesia sedang goyah, tidak tahu kenapa rasanya. Makanya jangan bergurau kalau misalnya Indonesia Raya ini. Kita harus tebuskan dalam hati kita, Indonesia merdeka ini juga karena ikhtiar yang sangat kuat dari beliau-beliau para kiai dan para santri yang darahnya mengalir, nyawanya melayang di bumi tercinta negara Indonesia ini. Jangan dibuat mainan, jangan tertawa-tawa, jangan cengengesan. Itu walaupun kita kayaknya orang santri sarungan itu, tapi untuk masalah ini bukan masalah sepele. Jadi hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu adalah bagian dari iman seseorang. Itu. Saya sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi guru-guru semuanya yang telah bersusah payah mendidik kita semuanya di sini, santri-santri semuanya di sini. Saya pribadi, saya khususkan semoga beliau semuanya mendapat kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarganya diberi keluarga yang bahagia di dunia hatta akhirah. Juga saya sampaikan terima kasih kepada santri-santri semuanya, wabil khususnya kepada mutakharrijin mutakharrijat ini yang pada malam hari ini oleh susah payah dari panitia itu kita bisa melaksanakan acara seperti ini, yaitu acara wisuda ini. Itu terima kasih saya sampaikan kepada anak-anak semuanya, santri-santri semuanya atas jerih payahnya, sabarnya dalam mengikuti pembelajaran di pondok pesantren Miftahul Midad ini, yang seakan-akan kalau zaman-zaman seperti ini sudah tidak betah. Banyak sudah tidak betah ning pondok, tapi kalian dengan susah payah meneruskan pendidikan di pondok pesantren sampai ada yang 6 tahun, 7 tahun. Saya ucapkan terima kasih atas kesabaran kalian semuanya. Wa basyiris sabirin. Berikan kesabaran bagi orang-orang yang berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Terima kasih kamu sudah sedikit banyak mengikuti apa yang sudah dicontohkan, diteladankan oleh pendahulu-pendahulu kita, kiai-kiai kita yang dulu-dulu sabar. Juga rasa terima kasih saya kepada sampean semuanya, anak-anak khususnya mutakharrijin mutakharrijat ini yang telah bersusah payah untuk sedikit banyak membantu dalam pelaksanaan acara pada malam hari ini. Salah satunya adalah ikut sumbangsih dalam pembiayaan acara pada malam hari ini. Semoga orang tuamu, kamu juga di sini dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Mereka semuanya diberi kesehatan di rumah, juga rezeki yang barokah dalam hidupnya di dunia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi saya pribadi sebagai mudirul madrasah, kulau sebagai mudirul madrasah di sini, acara malam hari ini bukan hanya acara formalitas yang tidak bermakna. Pesan moral pada acara seperti ini harus kita tancapkan dalam hati kita. Kita semuanya di sini adalah bagian dari orang-orang yang menuntut ilmu. Salah satunya walaupun sebagian ada yang muta'alim, ada seorang murid, ada yang mu'alim, ada yang guru. Tapi perlu kita ingat semuanya, kita adalah posisi dalam menimba dan menggali ilmu. Ulama
beliau para ulama mengatakan, qalal ulama radhiyallahu anhum, para ulama mengatakan, tolabna al ilma, kita semuanya menuntut ilmu li ghairillah, karena tanpa tujuan, li ghairillah, untuk tujuan selain Allah. Mongko fa'aba, ilmu itu ndak masuk emoh, ilmu itu ndak gelem. Fa'aba ayyakuna, jadi emoh ilmu itu, apa ayyakuna illa lillah, kecuali ilmu itu muarahnya atau akibatnya kepada Allah. Wa maknahu, maknanya adalah kanat akibatuhu, jadi kanat akibatuhu insara lillah, jadi akibat pungkasan dari ilmu adalah kembali kepada Allah. Jadi tujuan kita, niat kita mencari ilmu itu jangan sampai keliru. Itu karena ilmu itu tidak mau kalau tidak akibat atau pungkasan terakhir itu kepada Allah, tidak mau ilmu itu. Jadi seseorang dikatakan tidak alim atau seseorang dikatakan alim itu kalau niatnya lillah, kalau niatnya itu karena Allah, itu orang baru dikatakan alim. Karena muaranya ilmu itu tidak mau kemana-mana kecuali lillahi ta'ala, kepada Allah. Itu saya contohkan misalnya sedikit ayo mari, ini pesan moralnya ini. Itu saya contohkan misalnya kereta api. Kereta api itu maunya tenang itu ketika sampai di stasiun. Itu baru kereta api stasiun itu bisa wirawiri, bisa medot, maksudnya bisa ganti lokomotif, bisa enak di situ, bisa ke arah barat, bisa ke arah timur. Itu kalau di stasiun karena relnya banyak. Itu. Nah, kalau misalnya kereta api itu mandeknya di tengah jalan, maka akan sangat mengganggu kereta api yang lainnya, maka bisa tabrakan. Atau kan misalnya kereta api itu mandeknya di persimpangan jalan, jalan dengan jalan, kalau misalnya kita di di jalan beraspal itu, kalau ada itu misalnya mandek di situ, maka membuat terganggu lalu lintas yang lainnya, bahkan membuat orang lain marah kepada masinisnya atau supirnya itu. Supirnya kereta api, kok mandek di sini kamu? Ini kita mau jalan, ini macet lama ini. Begitu juga ilmu itu nggak mau kemana-mana kecuali lillah. Itu para ulama mengatakan seperti itu. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Ilmu itu nggak mau kalau dimenggok-menggokkan. Begitu, maka fawailun, maka celaka, fawailun, maka celaka ketika seseorang itu menuntut ilmu itu adalah lilmal. Seseorang tujuannya adalah karena mencari harta. Tujuan terakhirnya mencari harta. Mencari harta benda, mencari bondo. Atau liljah, tujuannya supaya mencari kehormatan, mencari pangkat. Maka saya katakan kebiasaan di sini dulu banyak santri-santri kuno mengatakan, jadilah orang yang terhormat. Jangan jadi orang yang gila hormat. Kalau tidak dihormati hatinya marah. Kalau tidak dihormati hatinya awas kalau tidak hormati aku. Itu namanya gila hormat. Golek ilmu tujuannya supaya dihormati wong. Atau likasratil akron. Golek ilmu karena kepingin akeh-akeh bolo-boloan. Ngono, akeh boloi, bangga-banggaan bolo-bolo. Iki lho santriku akeh, tipiku akeh. Sopo aku? Aku lho, yo aku lho, ngono. Ngono ku failun fawa, celaka nuli celaka. Dikatakan orang alim kalau dia tujuannya hanya lillah. Itu karena ilmu itu tidak mau kemana-mana kecuali untuk Allah, mempunyai lillah kepada Allah. Tapi misalnya kita tujuan bercita-cita ya nduk ya. Sampean ini enggak ada cita-cita, kula kepingin nek mondok mangke itu dados guru teng masjid-masjid. Monggo. Enggak apa-apa. Tapi ingat, walaupun guru harus lillah.
Misalnya saya sekolah atau mondok supaya saya bisa jadi dokter, boleh. Tapi ingat, dokter yang lillahi ta'ala. Itu. Saya kalau mondok, kalau sekolah di pondok, kalau mondok ingin jadi polisi, silakan jadi polisi, tapi polisi yang lillah. Bukan polisi yang cari-cari apa-apa begitu. Harus itu bercita-cita itu memang boleh. Tapi semuanya lillah, baru itulah dikatakan orang alim. Jadi orang alim itu tujuannya lillah. Kalau tujuan menggok-menggok ya kayak kereta api itu tadi, mengganggu orang lain. Pasti itu tadi dikatakan ya, siapa namanya, Ustadz Mufti Abrar itu. Ja'al haqu hazaqal batil, innal batila kana zahuqa. Itu akan datang kebenaran, dan ketika hati kita salah, niat kita salah, itu akan terasa dan binasa. Kan ketok orang lain apa itu, santri utawa sapa, kiai utawa sapa, Pak Dokter apa, polisi apa itu tadi seperti itu, guru apa, maaf ini, guru kok motor duwian misalnya, polisi kok motor duwian, polisi kok kepingin dihormati tok, guru kok lah itu. Karena pasti orang lain itu akan terasa gitu loh kalau tujuannya salah itu. Tadi itu ja'al haq wa zaqal batil. Pasti bangkai itu akan bau, akan mambu. Sepandai-pandai menyimpan bangkai itu, maka baunya akan tercium juga. Sepandai-pandai tupai melompat itu, ya pasti akhirnya jatuh juga. Maksudnya ketika tujuan kita, kamu nak semuanya sing mondok sing ngaji ning dia sekolah opo ae, nek wis keliru tujuane daerah dadi wong alim kowe ngono ya, kita naudzubillah min dzalik. Aku cerita kaya ngene iki ya kabeh bareng-bareng niat sing apik iku, niat sing apik yo harapane rek kan ngono, harapane lah mandar muga kan ngono, mbok sebagian, mbok seperempat, mbok 3/4, atau semuanya santri-santri di Indonesia itu seperti santri apa namanya, pendahulu mereka itu ya banyak lah. Tukang kiroah ya kiroah wis kiroah, dibayar ndak dibayar ya ngono. Tukang ceramah ya ceramah wis, dibayar ndak dibayar tetap ceramah. Ping sepisan ndak dibayar, ping kedua ndak bayar, ketiga ndak paten aku kate teko ngono. Misale ana Pak Dokter ngobati krana ndak dibayar, krana pasiennya enggak duwe-duwe, ndak paten anu kan misale. Ya itu seperti itu. Ya sudahlah, supaya seperti mereka semuanya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ngono niku. Nah, ngoten niku napa? Perlu kita tanamkan di hati kita semuanya. Itu. Nah itu sekali lagi lah pesan moral pertemuan malam hari ini niku kira-kira apa yang bisa saya sampaikan seperti itu. Ngono, ojo gila dunya, gila hormat, wis pangkebahan ngono niku. Ngono khusus niki khusus santriwan santriwati niku mutakharijin mutakharijat. Nggih harapan kula mboten enten malih. Dongaaken kula niki Qayyim niki, Ahmad Qayyim niki nggih. Ahmad Qayyim niki dongaaken. Nggih, donga dinunga lah. Muga-muga kita dados tiyang ingkang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nggih ngapunten sanget, kula niki anake bapak. Bapak niku anake Mbah Halim. Mbah Halim niku anake Abdul Muin. Anake Muin bendin mendukur titik ae nggih. Niku sampai nek Mbah Sambu insyaallah ngoten. Lah iku kita semuanya adalah bagian dari orang-orang yang berjuang. Jadi nek berjuang itu aja nanggung-nanggung pun ngoten, termasuk jenengan kita semuanya. Itu ada nasab ilmu dari beliau. Aja nanggung-nanggung pun ngoten. Daerah ndak mangan ngoten nggih. Ngono. Nek wae jon wae ngono. Gusti Allah duwe kabeh, Ngono. Lillah. Gusti Allah niku enggak ada sedaya. Lillahi ma fis samawati wal ard. Ngoten nah. Jadi kepunyaan Allah itu apa yang di langit dan di bumi. Makanya nek kepingin sembarang kalir, betul kepingin maksudnya
Sampai nek lillah maka dikai sembarang kali nang Gusti Allah. Gusti Allah duwe kabeh, kepunyaan Allah di langit dan di bumi. Nek kita tujuannya niatnya ke arah sana, ngoten. Ke arah ke Allah itu, tujuannya lillah itu. Nggih saged diparingi apa-apa nang Gusti Allah mangke. Aja diparingi dunya, aja diparingi derajat. Kabeh mung Kanjeng Nabi kate didadekno napa? Niku Gunung Uhud dadi emas. Ngoten. Ngoten. Sing kuat, belajar kuat patenane. Ngoten. Niku mawon ingkang saged kula sampaikan. Nggih, kula nyuwun ngapunten ingkang kathah napa ingkang dados khilaf kula kesalahan kula terutami teng para guru dados napa sing boten pantes kula ucapaken sing kula lampahi niki kula nedhi dipunten teng jenengan sedaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.